Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Apa kabar seluruh peserta TDI semester genap tahun 2021? Saya doakan kalian diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan melakukan kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan, ceramah TDI dengan tema Taubat, Sarana Meraih Keselamatan Dunia dan di Akhirat. Mari kita mulai. Yang pertama, kita perlu mengingat kedudukan dan tujuan hidup kita di dunia. Yakni ada dua, sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Sebagai hamba, tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Sementara sebagai khalifah Allah, tugas kita adalah memelihara, menjaga, dan memakmurkan bumi. Nah, semua itu kita lakukan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk itulah kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu teorinya. Dalam kenyataannya tidak semua dari kita konsisten untuk melaksanakan tugas kita beribadah dan menjaga serta memakmurkan bumi. Kenyataannya banyak dari kita melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah dan seterusnya. Tetapi setelah itu kita juga melakukan maksiat. Habis maksiat, taat lagi. Setelah melakukan ketaatan, kebaikan, maksiat lagi. Dan nampaknya seperti itulah siklus kehidupan kita ya. Isinya taat, maksiat, taat, maksiat. Gitu. Nah, mengapa meski kita tahu bahwa berbuat maksiat itu dosa, kita masih tetap melakukannya? Nah, salah satu sebabnya menurut sebuah hadis riwayat dari Imam Ahmad adalah karena adanya setan. Nah, iblis berkata kepada Allah saat dia diusir dari bumi, waktu itu karena menolak bersujud kepada Adam, dia bilang, "Ya Allah, dengan keagungan dan kebesaran-Mu, aku tidak akan berhenti menyesatkan anak cucu Adam selama mereka masih bernyawa." Allah menjawab perkataan iblis ini, "Dengan keagungan dan kebesaranku, aku tidak akan berhenti mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku atau beristighfar." Nah, itu yang pertama. Sebab yang kedua mengapa kita masih tetap melakukan maksiat meskipun itu salah adalah nampaknya dikarenakan daya tarik keburukan itu lebih besar daripada daya tarik kebaikan. Dan yang ketiga adalah kita manusia ini umumnya lebih cenderung kepada kesenangan-kesenangan yang segera bisa kita nikmati. Meski itu merugikan kita. Dan kita mengabaikan kesenangan jangka panjang atau kesenangan yang masih nanti. Nah, itu tiga hal yang sering membuat kita lalai untuk taat kepada Allah dan melakukan maksiat. Nah, pertanyaannya adalah apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita berbuat maksiat? Umumnya kita pasti tahu ya, bertaubat. Betul. Tapi jangan sekedar bertaubat ya, bertaubatlah yang sungguh-sungguh atau taubatan nasuha. Kenapa harus bertaubat yang sungguh-sungguh atau taubatan nasuha? Ya karena ini perintah Allah. Nah, ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu ya perintahnya, taubatlah yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Kenapa? Karena kita akan mendapat ampunan dari Allah. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah, dan kita diberi hadiah surga. Nah, dalam hadis juga disebutkan
Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap anak Adam, kita ini semua kan anak Adam ya, pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat dari kesalahan atau dosa tersebut. Jadi sederhananya setelah berbuat maksiat segera bertaubat. Tobat yang sungguh-sungguh. Nah, sekarang coba kita bahas apa makna taubat itu. Secara bahasa taubat itu berasal dari kata taba, bahasa Arab ya. Artinya adalah kembali. Nah, secara sederhana bisa kita artikan taubat adalah kita kembali taat kepada Allah setelah kita melakukan kemaksiatan alias menjauh dari ketaatan kepada Allah. Nah, ada satu kata juga yang dekat dengan taubat ini, yakni istighfar. Istighfar ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab juga, dari kata ghafaro. Artinya apa? Menutup. Nah, istighfar artinya adalah kita minta kepada Allah ditutup dari hal-hal yang menyakitkan. Secara istilah istighfar dapat kita artikan kita memohon ampunan kepada Allah dan perlindungan kepada Allah dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, Pak, kenapa kita perlu meminta perlindungan? Kan apa nggak cukup minta ampun? Oh tidak, ternyata setiap perbuatan dosa yang kita lakukan selain membuat kita berdosa, juga bisa menyebabkan terjadinya hal-hal negatif. Oleh karena itu, kita perlu beristighfar, minta ampun pada Allah dan perlindungan kepada Allah dari akibat buruk dosa kita. Mau contoh? Sederhana contohnya. Kalau Anda misalnya punya kebiasaan melihat gambar porno, video porno. Nah, sebuah penelitian menghasilkan sebuah temuan bahwa kalau orang sering melihat film porno, gambar porno, maka itu akan bisa merusak otaknya. Nah, itu artinya apa? Selain berdosa juga menimbulkan efek negatif. Begitulah perbuatan dosa. Maka kita harus beristighfar. Minta ampunan pada Allah dan minta perlindungan kepada Allah dari dosa-dosa kita dan akibat buruk dosa kita. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, selain dosa itu bisa menghasilkan dampak buruk tadi, ada beberapa dampak negatif dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kalau kita tidak segera bertobat, ini dampak-dampak negatifnya. Kita lihat ya satu persatu. Yang pertama, kita akan mati bergelimang dosa. Mungkin sebagian dari kita akan bilang, kan nggak apa-apa Pak, kita maksiat habis itu maksiat lagi. Nanti kita bertobat. Ya, betul apa yang Anda katakan. Tapi ingat, syarat tobat diterima adalah ketika Anda masih hidup. Bagaimana jika misalnya Anda habis maksiat, tidak segera bertobat, kemudian Anda mati. Nah, maka mati Anda adalah su'ul khotimah. Mati bergelimang dosa. Karena kita kan nggak tahu ya kapan kita dijemput oleh malaikat maut. Jadi segeralah bertobat setelah berbuat maksiat. Nah ini contohnya. Nah adik-adik yang perempuan, para mahasiswi hati-hati ya. Kalau Anda belum berjilbab, segera pakailah jilbab. Jangan sampai Anda mengalami ini. Belum berjilbab, tiba-tiba dijemput Israel. Mati. Nah, ini hukumannya di akhirat. Naudzubillah. Mudah-mudahan Anda semua yang cewek diselamatkan dari siksa ini. Segera berjilbab ya. Anda insya Allah akan lebih cantik dan lebih berwibawa. Tentu lebih disayang oleh Allah ya. Nah, dampak negatif yang kedua, kalau kita berbuat maksiat dan tidak segera bertobat adalah kita bisa nyaman dengan maksiat yang kita lakukan. Nah, kata Imam Ghazali,
Kalau kita sudah nyaman dengan maksiat kita, ya susah kita mau meninggalkan, meski kita tahu itu salah. Imam Ghazali mengumpamakan, bertaubat dari maksiat itu seperti kita menanam pohon. Jika pohon maksiat itu kita tanam, baru saja kita tanam, maka mencabutnya akan gampang, menghentikannya gampang. Tapi kalau pohon maksiat itu kita tanam dan kita biarkan, kita sirami, kita lakukan berulang-ulang, maka dia akan menjadi besar, besar, besar dan akarnya kuat. Maka Anda pasti sulit menghilangkan. Pepatah Inggrisnya, at first we make our habit and then our habit make us. Maksudnya apa? Pertama kita menciptakan kebiasaan kita. Tetapi kalau sudah jadi kebiasaan, maka Anda akan disetir oleh kebiasaan itu. Anda akan sulit untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Nah, hati-hati ya. Contohnya nih, Anda tahu kan kalau pacaran itu salah? Tahu, Pak. Nah, tapi kenapa ada banyak di antara kita, di antara muda-mudi itu tahu pacaran itu salah, tapi tidak bisa menghentikannya. Ya karena sudah kelamaan pacarannya. Sudah kelamaan maksiatnya, susah menghentikannya. Makanya yang sedang awal-awal pacaran, ayo dipertimbangkan segera dihentikan pacarannya. Ada 2 cara menghentikannya. Pertama, datangi orang tuanya, lamar, nikahi, itu akan barokah. Tapi kalau nggak siap, karena masih kuliah, ya sudahlah berhenti dulu, tobatlah, biar tidak keterusan pacarannya, gitu ya. Yang kedua contohnya adalah maksiat berpegangan tangan antara cowok dan cewek yang bukan mahramnya. Ini kelihatan biasa, tapi dosa loh ya, ini hadisnya. Andai kata kepala seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, kata Rasulullah, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Tapi kan biasa toh, sebagian dari kita itu salaman dengan lawan jenis, kadang pegangan, sentuhan, itu dosa loh. Pak, tapi nggak enak menghentikannya. Iya, karena sudah kadung biasa. Ayo dihentikan sekarang ya, mumpung masih sempat. Ya. Nah, yang ketiga, dampak negatif maksiat adalah hati kita akan jadi kotor. Nah, kenapa? Ada hadis yang menyebutkan, manakala seorang hamba melakukan dosa atau maksiat, maka akan menempel setitik noda dalam hatinya. Jika dia bertobat, beristighfar, maka noda tersebut akan hilang dari hati tersebut. Ini artinya apa? Kalau Anda maksiat, kemudian nggak tobat-tobat, maksiat lagi, maksiat lagi, maka hati Anda akan penuh dengan noda-noda dosa tadi. Nah, noda itu menutupi hati Anda. Dan kalau hati Anda sudah banyak ditutupi noda dosa, maka Anda akan sulit untuk mendengarkan hidayah, untuk menerima hidayah. Kata Imam Ghazali, hati itu ibarat cermin. Jika cermin itu bersih, dia akan bisa menerima cahaya hidayah. Tapi kalau kotor, penuh noda, ya tidak bisa dong. Nah, bahayanya apa? Bahayanya adalah Anda tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa? Hatinya sudah kotor, penuh noda. Akibatnya lebih parah lagi habis ini. Anda merasa berbuat baik, tetapi sebenarnya Anda berbuat maksiat, berbuat dosa. Anda merasa menuju surga, ternyata menuju ke neraka. Oh, bahaya tidak? Bahaya banget kan? Kalau Anda kemudian mati dalam keadaan seperti ini, wah wassalam itu. Su'ul khotimah, neraka nampaknya yang akan menjadi akhir kehidupan kita di akhirat nanti. Naudzubillah ya, jangan sampai. Maka segera bertobat setelah Anda melakukan maksiat, biar nggak kotor hati Anda. Nah ini contohnya ya, mohon maaf saya ambil contoh cewek-cewek ini. Para cewek pakai baju itu kadang simple ya, sederhana. Tetapi ternyata tidak. Ada aturan yang mengaturnya. Hindari ya memakai baju yang menampakkan aurat. Aurat perempuan itu seluruh badan loh ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ayo yang lain ditutup dan jangan ditonjolkan. Bahaya ini kalau ditonjolkan
Kasihan para cowok ya yang melihatnya. Seneng sih, tapi sebenarnya itu merusak laki-laki tadi. Kan kasihan kalau calon suami Anda rusak otaknya gara-gara melihat hal-hal seperti ini ya. Setuju kan para cowok? Oh, mesti setuju. Kalau nggak setuju itu berarti imannya lagi turun kan? Hehehe. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4. Bahaya kalau Anda tidak segera taubat setelah maksiat adalah Anda akan sulit mendapatkan hidayah. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, karena hatinya kotor. Nah, ini ada firman Allah di surat Al-Maidah yang menerangkan itu ayat 51. Baca sendiri aja ya. Berikutnya bahaya yang kelima kalau Anda tidak segera taubat adalah hati Anda akan kotor. Tadi sudah saya sebutkan ya, kalau Anda melakukan maksiat, maka akan menempellah setitik noda dalam hati Anda. Pak, bisa istighfar, Pak? Iya, Anda istighfar. Tetapi tetap ya, tidak akan sebersih semula. Mungkin ada sisa-sisa nodanya kecil-kecil gitu ya. Eman kan kalau begitu ya. Padahal hati yang bersih itu penting banget agar kita mudah menerima hidayah dan menjadi orang yang baik. Sehingga kalau ada ceramah masuk ke hati kita, kemudian kita resapi, kita laksanakan. Beda dengan orang yang hatinya kotor. Ada ceramah masuk telinga kanan, sebentar keluar ke telinga kiri. Ya maklum hatinya kotor. Nah, yang keenam, bahayanya Anda kalau tidak mau bertobat adalah Anda bisa terhalang rezeki Anda. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Inna rojula la yuharramur rizqa bidzambi yusibuh. Bahaya ini, sesungguhnya seseorang itu bisa terhalang rezekinya karena dosa yang dia kerjakan. Bisa jadi loh ya Anda akan dapat rezeki hari ini. Tapi Anda kok bermaksiat, nggak segera tobat, maka Allah akan menunda datangnya rezeki tersebut. Gara-gara maksiat yang Anda lakukan. Jadi kalau Anda merasa rezekinya kok lagi seret, cobalah introspeksi diri, muhasabah. Jangan-jangan lagi banyak maksiat. Kalau ya segera istighfar, taubat. Loh Pak, saya punya temen loh Pak, banyak maksiat tapi dia lancar rezekinya, gimana itu Pak? Apa hadis ini tidak berlaku? Oh tidak, itu orang sedang di apa ya, bahasa Jawanya dielulu. Jadi oleh Allah diberikan kesenangan-kesenangan, tapi nanti endingnya neraka. Karena dia selalu berkubang dalam kemaksiatan dan lupa dengan kebaikan. Ya, kemungkinan besar su'ul khotimah kalau begini. Kalau sudah su'ul khotimah pasti kan neraka. Nah, selain akibat-akibat negatif tadi kalau Anda tidak segera maksiat, ada juga loh akibat-akibat negatif kalau Anda berbuat dosa. Yang pertama, membuat Anda jadi males. Ya, kalau males berbuat buruk, ini males berbuat baik, bahaya kan? Diajak temennya berbuat baik, dinasihati orang tuanya berbuat baik. Males, berat gitu melakukannya. Ya gara-gara banyak dosa, tidak segera maksiat. Bahaya yang kedua adalah membuat nikmat yang Allah berikan kepada kita diambil. Jadi sangat mungkin ini, dan sudah banyak ceritanya. Banyak maksiat, maka Allah akan berikan azab. Bisa adabnya berupa besar, bisa adab kecil. Adab besar itu bisa seperti banjir, kemudian tsunami. Nah, kalau yang sifatnya kecil berarti terjadi pada orang per orang. Ada yang misalnya tangannya atau anggota tubuhnya celaka, atau hal-hal lain yang terjadi yang membawa keburukan gitu. Nah, yang ketiga adalah dikhawatirkan kita mati su'ul khotimah, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Dan tentu di akhirat akan mendapatkan siksa neraka. Nah, jadi kesimpulannya, ayolah hentikan maksiat-maksiat kita. Say no to maksiat lah ya. Apapun jenis maksiatnya. Apakah itu pacaran, nyontek saat kuliah, riba, mencuri, dan hal-hal negatif yang lain. Nah, ini diantaranya.
Ayo kalau punya rencana bermaksiat, segera hentikan ya. Karena semua keburukan yang kita tulis maupun kebaikan yang kita lakukan, maaf ya, bukan kita tulis, pasti dicatat oleh malaikat dan tidak akan salah nyatetnya. Dan susah kan kalau Anda banyak maksiat, nanti noda hatinya banyak. Membersihkan kotoran itu kan susah ya. Nah, saya juga mengajak kepada kalian dan diri saya sendiri, kalau kita baru melakukan maksiat, misalnya baru punya kebiasaan jelek ya, baru ghibah, baru suka ngerumpi, dihentikanlah segera ya, daripada nanti maksiat itu mengotorkan hati kita dan membuat hidup kita makin sesat saja. Karena lupa dengan kebaikan. Nah, yang ketiga saya juga mengajak kepada kita semua, ayo segera tobat dari maksiat-maksiat yang sering kita lakukan. Kenapa? Sederhana, mumpung kita masih hidup, mumpung belum dijemput malaikat maut. Ingat ya, di akhirat itu hanya dua pilihannya. Senang di surga atau menderita di neraka. Kalau orang orang wajar, orang normal tentu lebih pilih surga kan. Janganlah siksa di neraka. Tidak enak, nggak ada ceritanya enak siksa itu. Nah, ini saya ambilkan sebuah ayat Al-Quran yang artinya kira-kira begini. Allah itu memegang jiwa orang ketika dia mati dan memegang jiwa orang ketika orang itu tidur. Nah, ketika Allah menghendaki orang yang tidur itu mati, maka Allah akan menahan jiwanya tadi. Kalau Allah menghendaki orang itu hidup, jiwanya dikembalikan. Nah, ini kan bahaya kan untuk kita. Tiap malam saat Anda tidur, kemungkinannya ada dua. Anda mati atau Anda hidup. Apakah Allah menahan jiwa Anda atau melepas jiwa Anda? Jadi hati-hati ya dengan tidur. Makanya sebelum tidur perbanyak doa. Karena jika itu menjadi tidur terakhir kita, maka kita akan husnul khotimah. Amin. Nah, pengingat dari saya yang terakhir adalah kesenangan hidup kita di dunia ini, termasuk juga penderitaan di dunia ini sifatnya kan hanya sebentar dan sementara ya. Sementara itu di akhirat kesenangannya abadi, penderitaannya juga abadi. Jadi ayolah hidup di dunia ini kita bersabar menahan diri dari maksiat-maksiat. Insya Allah akan baik untuk hidup dunia Anda maupun di akhirat kelak. Nah, agar tobat kita diterima Allah, ini ada beberapa cara ya. Tentu saja kita menyesal. Kemudian orang namanya menyesal mesti mengaku kalau salah ya. Kemudian merasa membutuhkan ampunan Allah dan tentu kita berusaha agar tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Nah, selain itu saran saya perbanyak beramal solih dan memperbaiki diri. Kenapa? Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yang Anda lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Nah, ini ada di surat Hud ayat 114. Nah, jika Anda merasa dosa Anda itu besar, maksiatnya itu maksiat yang kelas kakap gitu ya. Nah, maka lakukanlah sholat taubat. Nah, ini ada hadisnya ya. Nah, apa yang kita ucapkan? Ada banyak pilihan istighfar ya. Mulai yang paling pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Agak panjang dikit, astagfirullahaladzim. Kalau mau agak panjang, nah ini bisa Anda baca, nanti Anda pilih ya. Kalau istighfarnya Nabi Adam, ini Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, seterusnya Anda pilih sendiri. Yang paling panjang namanya Sayyidul Istighfar. Istighfarnya Nabi Muhammad. Nah, monggo nanti dibaca sendiri, dipraktekkan ya. Nah, kalau ditanya, Pak, berapa banyak Pak kita harus beristighfar sebagai bukti kalau kita bertaubat? Nah, saya tunjukkan contohnya Rasulullah yang sudah dijamin surga saja beristighfar sebanyak 100 kali dalam
Sehari. Lah kalau kita berapa pantasnya? Anda ukur sendirilah. Anda kan punya perasaan toh, gunakan perasaan Anda. Anda layaknya beristighfar berapa kali dalam sehari. Ya. Nah, ini sebagai pelajaran untuk kita, pengingat untuk kita. Mereka-mereka ini yang tampilannya mungkin kita pandang negatif, mereka saja bertobat kok. Mereka mau baca Al-Quran. Mereka juga masih mau sholat. Anda yang tampilannya lebih pantas dilihat sebagai orang-orang yang soli, yang solihah, nah, tentu mestinya lebih baik perilakunya ya. Nah mungkin ada yang bertanya, tapi Pak gimana Pak kalau saya ini sering bertobat tapi masih tetap melakukan maksiat? Apa namanya itu? STMJ ya. Hmm. Jadi tobat iya tapi maksiat jalan terus. Nah saran saya kalau hal itu Anda alami, lakukanlah ini. Yang pertama, carilah lingkungan sosial atau teman-teman yang baik. Karena apa? Teman itu sangat mempengaruhi diri kita. Nah, ini ada hadisnya. Nanti Anda baca sendiri ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, saran saya berdoa mohon kepada Allah agar kita dijauhkan Allah dari maksiat, dimudahkan melakukan kebaikan. Nah, Anda tambahi juga dengan sedekah. Karena begitu Anda bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak cukup sedekah berupa senyum ya, maka Allah akan lebih mudah menolong Anda, membantu Anda. Dan kemudian tentu saja tawakal. Kita serahkan kepada Allah. Nah, yang keempat, saran saya adalah ingat-ingatlah kebaikan Allah kepada Anda. Nikmat misalnya ya, nikmat badan sehat, anggota tubuh normal, bisa digunakan. Itu semua kan nikmat dari Allah ya. Maka apa Anda nggak malu menggunakan nikmat-nikmat itu untuk melanggar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah? Malulah ya. Kalau Anda masih punya perasaan, ayo kita malu kepada Allah. Berinteraksi kepada Allah itu perbanyak melalui rasa. Ya, pantas enggak ya aku begini? Pantas enggak ya? Gitu ya. Nah, terakhir katakan tidak pada maksiat. Nah, itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Al-Hadi, Allah Al-Qawi berkenan memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita semua agar kita mudah melakukan kebaikan dan kita segera dimudahkan oleh Allah, segera bertobat saat kita melakukan maksiat agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.